paham. Saya nggak Bahkan pernah saya makan juga ini orang kursi. ateis. Saya Bapak makan ateis, dulu. tunggu Bapak ateis. Ya, saya ateis Oke, karena sebentar, begini. sebentar, bentar Pak, bentar. Ini menarik, Begini, bentar Bu. Pak, sebentar. Bapak ini orang ateis. Ya, Yang dimaksud ateis itu apa sih Pak? saya tidak ateis itu kan orang semacam tidak percaya sama satu agama pun ajaran, karena Salah. hasil dari debat. Kalau orang nggak percaya sama agama itu bukan ateis, itu agnostik Pak. Bapak nggak ngerti ateis artinya Ya. apa, tapi ngaku-ngaku ateis. Begini, Bu. Pak jangan jelek-jelekin orang ateis dong Pak, nanti mereka malu Bu, Pak. Bu dengar saya dulu tuh. Bu, Bapak malu ngaku Kristen minimal ya? Kami berikan masukan, pertanyaan sama ibu tinggal Iya. menanggapi. Tapi kalau Bapak ibu, boleh bertanya, tapi saya di sini juga harus tahu ini penanya orangnya dusta atau enggak. Soalnya Bapak ngaku-ngaku ateis. Saya tanya nih, kalau memang Bapak ateis, Yesus Tuhan bukan? begini Bu, saya tidak, karena Pak, hasil di dari sini debat. Anda kan tamu saya. Anda ini nggak bisa ngatur saya, ini room saya. Saya tanya, kalau Bapak adalah ateis, Yesus Tuhan bukan? Hah? Yesus Saya Tuhan tidak nggak? tidak percaya Yesus, tidak percaya Muhammad, dan saya tidak percaya siapa. Saya nggak nanya kamu percaya atau enggak. Yesus itu menurut Anda Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Contoh, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Atau ketika mereka menawarkan agamanya kepada kalian, ya kalian tanya aja gereja mana yang benar, gereja Katolik, Protestan, Ortodok, atau Saksi Yehova. Jadi kalaupun kalian diajak jadi Kristen, kalian juga bakalan bingung milih mana Kristennya, karena mereka aja masih berdebat tentang siapa Tuhan kok. Jadi kayak, tau gak sih, kayak agama Kristen ini agama yang belum selesai, walaupun udah dikonsilikan beberapa kali, tapi belum selesai juga, belum final, udah ditawar-tawarin ke orang-orang tuh. Kayak lu bikin kue, lu udah belajar masak sekitar 100 tahun, terus lu bikin kue lu nggak jadi, tapi lu jual ke orang lain gitu. Kayak gitu. Ya, nggak usah takut ketemu misionaris. Apa yang mau disampaikan misionaris? Oh, Yesus adalah Tuhan. Tinggal tanya balik, siapa Yesus menurut Yesus? Itu. Oke, Kak Uni, terima kasih. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Salam. Diturunin aja, Bu. Oke. Iya Putra Jaya ya, seperti biasa kau kan biasanya nggak kondusif.
Ya, kalau kau bisa kondusif, kau tetap boleh di sini. Tapi kalau nggak kondusif, biasalah ya, ludah kudusku selalu menunggumu. Ya, silakan kau bertanya aja. Kau bertanya saja. Udah, kalau kau nggak mampu bertanya, kau dibawa aja tiap layar. Halo Abang Zek. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya satu soalan Bunda, bisa nggak? Insya Allah. Apa tujuan kaum kafir itu diwujudkan? Untuk menjadi ladang amal buat saya dan Anda harusnya. Dan untuk menunjukkan kalau seandainya nggak menyembah Allah ya kayak mereka. Kalau tidak ada tai, kita nggak akan kenal parfum. Kalau nggak ada orang miskin, orang kaya nggak ada. Kalau nggak ada kesesatan, nggak ada yang benar. Kalau nggak ada yang wangi, nggak ada yang bau. Nggak ada yang bau, nggak ada yang wangi. Karena ada lalat lah, maka ada kebersihan. Karena ada Kristen lah, makanya ada kebenaran. Sebenarnya Allah menciptakan segala sesuatu itu seimbang. Ada benar, ada salah. Jadi kalau ditanya buat apa orang Kristen diciptakan, banyak manfaatnya. Satu, hiburan buat orang Islam. Kedua, pengetahuan buat orang Islam. Ketiga, ladang amal buat orang Islam. Keempat, latihan bersabar untuk orang Islam. Banyak manfaatnya keberadaan orang Kristen. Yang kelima, ya kalau kalian misalkannya lagi nggak pengen beli samsak, pengen nampar orang, tampar mereka. Karena menurut mereka kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kalian nggak butuh samsak lagi. Kalau misalkan kalian pengen bantuin orang Kristen masuk surga, siksa aja mereka. Karena menurut mereka dalam 1 Korintus 1 Petrus pasal 2 nomor 19 ya. Kalau mereka semakin tersiksa tuh semakin dikasihi Tuhan. Ya kalau kalian mungkin lagi boring gitu ya, nggak ada samsak, tabok aja. Itu bukan saya yang suruh, tapi kalau ingin membantu mereka masuk surga ya nggak apa-apa, karena mereka disuruh pikul salib. Gitu, karena mereka juga nggak akan ngelawan kok. Kalau kalian ngambil rumahnya, ngambil ngerampok harta benda mereka, nggak akan dilawan. Coba aja deh, itu kata mereka sih. Gitu, jadi banyak manfaatnya. Kamu beruntung loh kalau punya tetangga Kristen loh. Contoh, kalau kamu punya tetangga Kristen, kalau kamu belum gajian, kamu bisa pinjam duit mereka. Karena di mereka itu kalau ada yang minjam nggak boleh tolak. Nah kalau ada yang tolak, kamu bawa aja ayat kitab sucinya. Itu Yesus bilang jangan ditolak kalau ada yang minjem. Nah orang yang menolak meminjamkan uang itu adalah orang-orang antikristus. Kristen sejati, istrinya diambil akan dikasih, anaknya diambil akan dikasih. Karena jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Banyak manfaat Kristen, masa nggak ada sesuatu yang diciptakan Allah ini nggak bermanfaat, ada. Dan juga menghabisi hama babi. Memakan sampah-sampah yang ada, karena babi pemakan tai kan. Itu banyak. Ada lagi Bang Jack, manfaat orang Kristen diciptakan banyak banget sebenarnya kalau kita analisis. Itu aja lah. Oke, thank you. Assalamualaikum. Halo Info B1FF. Perkenalkan nama dan agama. Itu ada gambar Yesus lagi ciuman sama laki. Serius tuh, ada gambarnya tuh. Itu editan ya. Gokil ya. Kebayang gak sih Yesus mencium si Putrajaya? Gue tanya dong, Putrajaya, lo kalau bibir lu cium Yesus ya mau nggak? Coba. Putrajaya, aku mau nanya nih, kalau Yesus turun ke dunia terus dia cium bibir kamu mau nggak dicium sama Yesus? Memang hatimu busuk ya. Aku tanya, kalau kamu misalkannya kedatangan Yesus, bajingan kau nggak tahu kau ngomong kau. Kalau kau misalkannya kedatangan Yesus terus bibirmu dicium Yesus, kau mau nggak? Aku cuma nanya doang. Karena kan ada ciuman kudus tuh, waktu Petrus sama Paulus ciuman bibir sama bibir. Nah kalau seandainya kau dicium Yesus, kau mau nggak? Tiba-tiba Yesus turun tuh, dia pengen cium kau, dia nggak mau cium kening, dia maunya cium bibir. Misal nih, kau sebagai anak-anak Tuhan mau nggak dicium sama Yesus? Kalau aku mau, aku
pasti aku maulah minta tambah aku. Kalau aku, kan aku cewek, boleh dong. Kalau aku mah boleh, kan aku cewek. Apalagi kalau dia udah jadi suami aku, aku ulang-ulang. Tapi kalau dia masih belum jadi suami aku, nggak mau. Nah, kalau kau gimana Putra Jaya? Seandainya Yesus turun ke dunia, terus kau dicium sama Yesus, kau mau nggak? Tapi ini pertanyaan rasional ya, pertanyaan aku ya. Karena kan ada kayak gini nih, Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen, otomatis mencintai seluruh orang Kristen dong. Nah, terus kalau dia datang ke si Putra Jaya tuh, terus diciumnya si pipi, gak usah bibir deh. Kalau pipinya dicium mau nggak Putra Jaya nih? Gimana Putra? Ini kan di ajaranmu kan ada dibilang. Ditanya kok malah nggak dijawab. Putra Jaya, misal pipi kirimu dicium Yesus, kamu kasih nggak? Mau nggak kamu dicium sama Yesus? Kening lah pipi gitu. Ini pertanyaan serius loh. Kok aku cuma nanya doang, coba jawab. Misal nih Tuhan turun, terus dia pengen cium kau tuh Putra, kau mau nggak dicium sama Tuhanmu? Bapakmu kemana ya? Kok itu aja yang kau bahas? Iya, saya tanya, mau nggak kau dicium Tuhan? Kau janda gatal. Orang ditanya mau nggak dicium Tuhannya, kok malah ngamuk dia. Nggak terima dia membayangkan diri cium sama Tuhannya ya, kayak kepaksa dia kali ya. Tapi itu serius loh, kalian mau nggak sih? Yang laki-laki nih, kalau yang cewek pasti mau lah. Kayak si Rasmi apalagi. Nah, kalau seandainya kalian yang laki-laki ini, Tuhan kalian kan jenggotan tuh datang, terus kalian cium sama dia, mau gak kalian? Halo, cuma nanya doang, kok kalian marah sih? Soalnya kan kalian dibawa kan ngata-ngatain nabi aku tuh. Lah, aku nanya wajar dong, Tuhan kalian kan laki-laki. Kalau dia turun kembali terus cium kalian kan mau nggak yang cowok-cowok? Kan pertanyaan normal gitu loh. Saya geli aja kali dicium sama laki ya kan, kalian kan laki nih. Kalau cewek pasti mau lah mereka, apalagi Tuhan yang cium pasti mereka mau. Tapi yang ditanya nih yang cowok-cowok, kalian tuh dewasa, ada tua-tua nih, kayak si Putra aja udah tua bangka tuh, tiba-tiba dicium sama Yesus, kira-kira tuh nolak atau menerima pasrah gitu. Halo Ance. Halo, malam Bu. Malam Pak. Bapak gimana Pak? Kalau Bapak dicium Yesus, Bapak terima atau tolak? Sabar Bu, jangan langsung jebak dengan pertanyaan Ibu dulu. Ibu kan narasumber, kami perlu menanyakan Ibu. Oh, Bapak mau tanya. Oke, boleh. Ya, Ibu kan sekolah besar toh. Ibu sekolah Ya. sampai kursi habis. Oh iya, Kami Bapak. orang awam. Saya nggak Bahkan pernah saya makan juga ini orang kursi. ateis. Saya mau Bapak tanya ateis. Ibu. Tunggu, Bapak ateis. Ya, saya ateis Oke, karena sebentar, begini. sebentar, Pak. Ini menarik, begini, sebentar Bu. Pak. Sebentar. Bapak ini orang ateis. Ya, Yang dimaksud ateis itu apa sih Pak? saya tidak ateis itu kan orang semacam tidak percaya sama satu agama pun ajaran, karena Salah. hasil dari debat. Kalau orang nggak percaya sama agama itu bukan ateis, itu agnostik Pak. Bapak nggak ngerti ateis artinya Ya. apa, tapi ngaku-ngaku ateis. Begini, Bu. Pak, jangan jelek-jelekin orang ateis dong Pak, nanti mereka malu Bu, Pak. Bu dengar saya dulu toh. Bu, Bapak malu pembawa ngaku acara. Kristen Memang ya? Kami berikan masukan, pertanyaan sama Ibu tinggal Iya. menanggapi. Tapi kalau Bapak Ibu boleh bertanya, tapi saya di sini juga harus tahu ini Yes. penanya orangnya dusta atau enggak. Soalnya Bapak ngaku-ngaku ateis. Saya tanya nih, kalau memang Bapak ateis, Yesus Tuhan bukan? begini Bu, saya tidak karena Pak, hasil di dari sini debat. Anda kan tamu saya. Anda ini nggak bisa ngatur saya, ini room saya. Saya tanya, kalau Bapak adalah ateis, Yesus Tuhan bukan? Hah? Yesus Saya Tuhan tidak nggak? tidak percaya Yesus, tidak percaya Muhammad, dan saya tidak percaya siapa. Saya nggak nanya kamu percaya atau enggak. Yesus itu menurut Anda Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Kan begini Bu, Aduh, dengar ya. Muhammad kan Nabi. Teman-teman, bentar dulu. Gini Pak, Bapak pikir ketika Bapak naik cuma bisa ngomong terus bisa nanya ke saya. Di room ini Pak, bahkan penanya saja itu harus diseleksi dulu nih. Pertama, saya tidak akan memberikan kesempatan pendusta untuk banyak bicara di sini. Saya ateis, tapi Yesus Tuhan. Anda penipu Pak. Sebelum kita diskusi Pak, bertobat Pak. Pertama, akui saja sebagai Kristen. Kenapa kayak seolah malu gitu jadi Kristen itu, kayak seolah-olah Anda mau mengakui bahwa jadi Kristen itu hal yang menjijikkan gitu loh. Bangga dong jadi Kristen Pak. Nah, yaudahlah. Silakan Anda yang katanya ateis tapi menuhankan Yesus ini, silakan tanya Pak. Dusta aja kerjaannya.
Padahal di sini kita ngajakin orang jujur, ngajakin orang untuk berpikir, ngajakin orang untuk merenung. Ya malah dusta dia. Betul ya, Paulus mengajarkan dusta dalam segala hal. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi segala orang berdosa? Parah nih orang. Yaudah, tanya aja. Silakan dibuka mic-nya, nanya. Aduh, ateis tapi Tuhannya Yesus. Ada aja. Pak ateis, dibuka mic-nya. Pak ateis yang menuhankan Yesus. Hei, ateis yang menuhankan Yesus, buka mic-nya. Halo. Hai, Bapak ateis yang menuhankan Yesus, buka mic-nya. Bapak nggak usah ini, makanya Pak lain kali itu kalau ngomong tuh mikir dulu, ketahuan banget dustanya, ngakunya ateis tapi Tuhannya Yesus. Apa sih salahnya jujur sih Pak? Ngapain sih pakai bohong-bohong segala? Saya juga nggak akan menghina kalian kok. Lagian aneh kalian, kalau kalian nggak mampu menjawab pertanyaan saya, kan saya nggak paksa kalian menjawab pertanyaan saya. Emang pernah gitu? Nggak bisa jawab, nggak? Saya bukan orang kayak gitu. Saya bukan mau merendahkan kalian. Saya mau ngajak kalian berpikir. Cara saya mengajak kalian berpikir itu dengan mengajukan pertanyaan dan pernyataan. Salah satu pertanyaan saya adalah, ketika kalian laki-laki, kedatangan Tuhan kalian yang adalah laki-laki juga, terus kalian dicium sama Tuhan kalian, mau nggak kalian? Itu pertanyaan rasional. Itu pertanyaan rasional, kan ini bertentangan dengan ranah psikologi kita. Kebayang gak sih kalau kalian dicium sama Tuhan? Kan itu loh. Tapi malah mengaku-ngaku sebagai ateis tapi Tuhannya Yesus. Ngapain gitu loh? Ngapain sih kayak gitu? Kenapa harus berbohong gitu? Loh, kenapa jadi gini? Kenapa jadi gini guys? Lah kenapa jadi kecil gini di ini? Wah, kenapa jadi gini? Jadi kecil gini. Wah. Waduh, TikTok aku bermasalah. Bentar. Aku turunkan dulu. Gitu loh. Aku malah diem Pak. Aduh, kena pembatasan kita teman-teman. Malas banget kena pembatasan ini. Nggak apa-apa lah ya. Teman-teman bantu dong di share ulang, tap layar. Aku kena pembatasan. Dan bentar lagi juga rungkat nih. Halo, aduh ada musik Papa God, dibawa dulu ya. Kalau ada musik dibawa dulu aja. Loh, kok gini sih? Kayaknya tampilan TikTok aku bermasalah deh. Maaf ya teman-teman yang di YouTube, tadi tampilan TikTok aku bermasalah. Aku tuh salah pencet. Teman-teman. Ini buat teman-teman yang di YouTube ya. Tadi tuh aku salah pencet, nggak tahu sampai-sampai dia kayak ini kenapa sih ini kok diam aja sih? Bapak ini kenapa diam aja coba? Udah turun dia. Rasain lu mampus pelangi senja. Kenapa Vincent Taswandra Manalu benci banget sama gue ya? Karena nggak bisa jawab pertanyaan kalau lu dicium Tuhan dulu terima atau enggak. Masa gitu aja marah sih? Kan Tuhan lu kan laki-laki. Kenapa lu harus marah ketika gua tanya lu waktu dicium Tuhan lu, kalau Tuhan lu turun lu mau atau enggak? Kenapa marah gitu loh? Harusnya kan lu jawab doang, ya gua nggak mau dia cowok. Itu kan keren. Kenapa malah ngamuk? Kenapa malah bilang kayak mampus lu? Itu buat apa gitu? Ucapan-ucapan kayak gitu itu tidak menjadi asbab agama kamu tuh menjadi benar, Dek. Justru menunjukkan kalau kamu tuh nggak siap dengan kenyataan yang saya sampaikan. Halo Eko.
Halo Eko. Oke Pak Eko di bawah ya. Di bawah Pak Eko, teman-teman bantu dong posting ulangnya cuman berapa ini, baru 75 orang loh. Masa 600 orang yang posting ulang cuman 75 orang. Masa yang nontonnya lebih banyak Oten? Nggak mungkin dong. Pasti banyak yang Islam dong. Ayo bantuin Uni dong biar akunnya aman, di absen juga. Tapi aku nggak bisa bikin itu. Aku nggak bisa bikin kayak itu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, agamanya apa? Islam, Mbak Rifa. Ada yang disampaikan? Mau nanya dikit dong Mbak soal silsilah Yesus kemarin. Itu Kenapa? kalau kita tuh Muslim itu boleh ini nggak percaya sama nubuatan nggak itu? Nubuatan yang Yesus harus lahir dari tunas Daud itu tuh, juru selamat itu. Ngapain Sementara percaya kalau- coba? Saya tanya deh, ngapain percaya sama kitabnya orang Kristen? Oh, Alasan begitu kita ya. percaya sama kitabnya orang Kristen buat apa? Emang bisa dibuktikan bahwa itu benar? Nggak, saat bertanya-tanya aja kan, soalnya kalau kita kan nasab itu kan dari bapak gitu kan ya, ini kan nggak ada gitu. Ya udah jelas Nah, nggak ini ya, perlu gitu diabaikan kok aja gitu. nanya. Bukan diabaikan, itu kan bukan kitab kita, ngapain kita peduliin? Coba itu kitabnya orang Kristen, nggak ada urusannya dengan kita. Oke, oke gitu, Bang. Iya, Mbak. Halo Bang Ayub, agamanya apa? Islam. Oke, ada yang disampaikan? Gak ada, kalau mau dibawa aja. Oke. Halo Oso. Tuhan tuh diracun, pelangi senja. Enggak, aku nggak nyembah Yesus. Yang mati diracun tuh Yesus, aku tahu. Di dalam kitab Mazmur dikatakan dia mati diracun. Enggak, aku nggak nyembah Yesus, Dek. Pelangi senja, maaf ya, kamu salah server. Aku bukan penyembah Yesus. Mungkin maksud kamu Kristen kali. Kalau Kristen memang Tuhannya mati diracun. Karena Yesus itu dikasih racun anggur asam, makanya dia mati 3 hari. Halo Osho. Halo Osho, agamanya apa? Oke, turun ya. Halo Bang Bocor. Halo Bang Bocor. Oke, turun. Pada niat gak sih mau naik kalian? Aku nggak tahu mana yang non muslim, mana yang muslim tahu kayak gini. Aku ini bunda gembala, dio 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 dio. Inilah kerja bunda, mengembala domba, menjadikan mereka sebagai manusia. Halo, Barnabas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ada yang menyampaikan Pak? Salam kenal Bunda Ripa Oke. dari Barnabas. Ya, ada yang menyampaikan Pak? Enggak, cuman ini kepengen naik sebentar aja. Turunkan, turun aja. Oke, terima kasih. Halo Raihan. Halo. Oke, di mute ya, mati dulu. Masa Tuhan diracun, kan aneh. Oke. Jangan menghina Kristen di sini ya. Jangan mentang-mentang Tuhan yang umat Kristen pernah mati diracun, kalian merendahkan agama Kristen. Nih aku bacain komen dari Pelangi Senja. Masa Tuhan diracun? Loh, kan itu kepercayaan orang Kristen, jangan menghina lah, Dek. Ini contohnya nih ya. Saya menghimbau buat seluruh yang komen, jangan menghina Tuhannya orang Kristen. Iya, kita tahu Tuhannya orang Kristen itu pernah diracun, tapi jangan pula lah kita hina, biarkan aja, nggak apa-apa. Ya, ini contohnya nih, terbukti kalau Tuhannya orang Kristen itu matinya diracun. Dalam Mazmur pasal 69 nomor 21, menurut para Kristen ini ayat nubuatan untuk Yesus. Nih,
Bahkan mereka memberi aku makan RACUN racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, tiba-tiba ternyata di sini yang mati diracun menurut para scholar Kristen siapa? Dipenuhi oleh Matius 27 nomor 34. Siapa yang menggenapi? Ini dia. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Gitu ya, betul. Masa Tuhan mati diracun? Itu kenapa? Makanya aku nggak mau jadi Kristen, karena aku nggak mau terima Tuhan mati diracun. Gitu ya Dek ya, Pelangi Senja ya. Ya, itu kenapa Bang Sazan, aku, Yonatan Nandar, kemudian Surohman nggak mau jadi Kristen satu kata, nggak mau jadi Kristen karena kami nggak mau menyembah Tuhan yang mati diracun. Gitu ya Dek. Halo Diki. Halo Diki. Halo Diki. Oke, turun. Andre, agamanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang? Ada. Silakan Andre 07, perkenalkan nama dan agama. Halo Andre 07. Oke, An 775. Halo An 775. Oke. Kita bahas tentang kenapa sih sebenarnya orang Kristen itu menyembah orang Islam, karena Yesus sendiri agamanya Islam. Kenapa saya katakan bahwa Yesus agamanya Islam? Karena Yesus memperkenalkan Tuhan dalam terjemahan LAI bernama Allah. Otomatis dia Islam, guys. Jadi secara tidak langsung orang Kristen menyembah orang Islam. Tuhan kita Tuhannya Tuhan orang Kristen Tuhannya Nabi kita, gitu. Kok ngawur? Coba naik ke sini. Halo Amanda. Tuhannya orang Kristen itu orang Islam bernama Yesus. Halo Agus. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang menyampaikan? Oke. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua adalah kita tuh lucu banget kadang ketika orang Kristen bilang ajaran kami itu ajaran kasih loh. Oke sih, aku sepakat sih, tapi kasih kepada siapa sih ajaran Kristen? Kalau kita baca di banyak ayat di Kristen itu, ajaran Kristen itu ajaran kasih kepada orang-orang jahat. Terus kepada keluarga gimana? Justru agak aneh ketika di Lukas 14:26 diajarkan untuk benci keluarga, tapi diajarkan juga untuk baik kepada musuh. Kayak tau gak sih, kayak agama ini tuh kayak berpihak banget sama orang jahat dalam pandangan secara tekstual gitu loh. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak orang Kristen yang bisa membantah bahwa Kristen itu adalah agama para pendosa? Karena Yesus datang bagi orang-orang berdosa. Jadi seolah-olah doktrin agama kalian itu mengajarkan bahwa agama Kristen itu agama para pendosa, sementara agama Islam agama bagi orang benar gitu. Karena rata-rata Yesus berkata, aku datang bagi orang berdosa. Makanya semua orang Kristen itu orang-orang berdosa, karena mereka percaya semua manusia itu udah berdosa gitu. Tapi kalau Islam itu agama untuk orang benar, Kristen agama para pendosa. Ya, seperti itu kurang lebih. Mungkin ada yang mau bantah, silakan. Ya, kalau misalkan kalian bisa bantah, aku apresiasi. Karena menurut aku tuh kayak kejam banget gak sih, kayak Tuhan cuma datang buat orang-orang berdosa, orang-orang benar nggak didatangin sama Tuhan gitu. Kan aneh banget gitu. Ya, silakan yang mau bertanya saja. Yang mau bertanya boleh, yang mau diskusi juga boleh. Oke. Pemikiran dangkal dan sempit. Herian Panjaitan, coba deh
naik sini, kamu jelasin sama saya kalau kamu memang berpikiran luas. Jadi gini bro, kalau kamu nuduh orang berpikiran sempit, kamu haruslah orang yang berpikiran luas. Artinya kalau kamu nuduh orang salah, kamu harus bisa menunjukkan mana yang benar. Tapi kalau lu nggak tahu mana benar mana salah, lu nggak berhak ngatain orang salah bro. Ya, lu aja nggak tahu mana benar mana salah gitu. Tiba-tiba lu bilang orang salah, kan geblek. Ya ganteng doang ya sayang, ganteng doang lu, muka lu cuma ganteng doang. Buat apa sih ganteng kalau ini nggak diisi? Ada gitu pernyataan. Kamu tuh tidak berpikiran luas. Oke, berarti kamu berpikiran luas. Iya nggak juga sih lah. Terus ngapain lu ngatain gua kan gitu? Halo Aang. Halo Mi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya? Islam KTP. Waduh, kalau Islam KTP belajar dulu aja deh ya. Sayang banget jadi Islam KTP. Jangan mau jadi Islam KTP, jadilah Islam yang kafah. Ya. Oke, makasih. Bang, kalau Islam KTP itu belajar, bukan masuk room dialektika lintas iman, Bang. Di sini bukan tempat orang Islam belajar, tapi tempat Bunda Gembala mengajarin oten. Gitu. Ini buat kalian yang merasa bahwa aku salah dan berpikiran sempit. Aku tunggu kok kalian buat bantah aku. Ya. Baru Nasti, kakak Baru Nasti. Iya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak. Ada yang disampaikan kak? Sebenarnya sih cuman ngucapin aja sama kakak. Saya salut lihat kakak seperti ini. Kita sebagai muslim ini memang tidak bisa cuma mengaku-ngaku sebagai Islam saja gitu ya kan. Kita harus bisa membuktikan keyakinan kita untuk meyakinkan orang lain bahwa kita itu benar, gitu intinya. Iya, kita harus diuji juga baru dinamakan beriman ya kan Mbak. Iya betul. Oke, kita sapa yang baru masuk. Udah ya kak, biar kita lanjut diskusi ya. Makasih. Assalamualaikum. Halo Ferry. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyampaikan, silakan. Ini Uni, saya kan kemarin ada, bukan kemarin, minggu lalu apa yang Uni sama Mikana itu nih, yang terkait tafsir yang menafsirkan yang Siti Hana itu nih gitu Bang. Nggak tahu, saya nggak ingat Siti Hana, saya nggak pernah bahas Siti Hana sama Mikana. Ini bukan Siti Hana, ini apa nama? Astagfirullahaladzim. Ini Uni yang terkait atas YTP atau nama YTP yang dari aslinya original tagnya tuh ini, gitu. Kenapa? Nah, kan penafsiran dia IHWH begitu. Itu nih. Gitu. Terus masalahnya? Masalahnya gini Uni, apakah sama dengan IHWH itu Tuhannya Nabi Musa? Kalau kita bilang Allah gitu Uni. Kita nggak kenal IHWH. IHWH itu tidak pernah menjadi nama Tuhan yang diperkenalkan ke kita. Kita nggak tahu IHWH. Oh gitu ya Uni. Nah, Tapi kalau Musa ya Tuhannya ya sama lah. Nabi Musa Tuhannya Allah, bukan IHWH. Oh, gitu. Nah, nanti saya mau minta Uni kalau kita cari data itu kan Uni kan lengkap nih. Nah, kadang saya buka Google ini bukan nggak percaya Uni gitu Bang. Uni kemarin kan udah jelaskan, ini dasarnya ini, karya ini gitu Bang. Itu nih. Oke, silakan ya Bang. Ya, makasih. Uni, makasih banyak Uni ya. Sama-sama Bang. Angin Mbak. Oke. Ini buat teman-teman yang non muslim, saya itu nggak ngajak kalian masuk Islam. Saya ngajak kalian berpikir dengan mengajukan pertanyaan dan pernyataan. Dan setiap pernyataan saya itu wajib saya pertanggungjawabkan. Artinya saya kalau bicara tuh nggak pakai asumsi, pakai paradigma subjektif, tidak, tapi pakai paradigma universal, menggunakan kaidah ilmu kayak esensi gitu. Secara esensi Yeshua itu agamanya Islam karena dia mengajarkan kedamaian, karena Islam dan Aslam itu sejalan, artinya sama-sama damai dan berserah diri gitu. Dan ternyata Yeshua ngajarin Islam, berdamai dan menjalankan perintah Tuhan dengan tunduk dan patuh kepada Tuhan. Maka dia seorang muslim. Nah ternyata kalian itu penyembah orang Islam. Makanya aneh, kenapa kalian benci banget sama orang Islam sementara Tuhan kalian sendiri orang Islam. Kalian sama Tuhan kalian kan beda pendapat, beda agama.
Tuhan kalian orang Islam, kalian Kristen. Aneh kan? Tuhan kalian tuh cuma satu, Tuhan kalian 3 dalam 1. Gitu ya. Jadi memang apa ya namanya ya, kayak cinta bertepuk sebelah paha sih. Ngaku-ngaku doang gitu loh bahwa kalian tuh ngikutin Yesus, padahal kalian tuh nggak sama sekali ngikutin Yesus. Kalian nggak mau satu agama sama Yesus gitu. Kalau aku nih sama Nabi Muhammad tuh satu agama sama Nabi Muhammad, sama-sama Islam agamanya. Lah kalian katanya ngikutin Yesus, agamanya aja sama Yesus beda. Gimana dong? Kalian nggak takut masuk neraka gitu? Masa kalian sama Yesus beda agama sih? Katanya ngikutin Yesus. Halo Sadef. Halo Sadef. Ita ya 3 kau yang masuk neraka. Nih Ita ini kayaknya dia penghuni surganya Kristen nih, karena di dalam surga Kristen itu pesundal lebih dulu masuk surga. Jadi mungkin si Ita ini salah satu pesundal yang lebih dulu masuk surga, lalu dia bilang saya masuk neraka, mungkin karena dia diberitahukan sama Tuhannya saya masuk neraka. Kalau neraka Kristen itu kenikmatan bagi orang Islam tahu, karena nggak ada apa-apa di neraka Kristen. Surganya orang Kristen adalah siksaan bagi orang Islam karena ngebosenin. Neraka di Kristen itu nggak ada apa-apanya, karena ya nggak ada apa-apa di situ, nggak ada siksaan, mati gitu aja. Gitu. Halo Triple Fanta. Halo Triple Fanta. Halo Triple Lanta. Triple. Iya, in logic ada apa? Halo Away Gupi. Halo Away Gupi. Halo. Halo RCTI. Luwak White Coffee. Ini pada naiknya, pada nggak serius ya. Jadi gitu. Jadi dan anehnya lagi banyak ritual keagamaan Yesus yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Orang Kristen berdoa kayak gini. Yesus berdoanya mengadakan tangan. Yesus kepalanya sujud. Orang Kristen juga joget. Yesus bersunat, orang Kristen membatalkan sunat. Yesus menjalankan hukum Taurat, orang Kristen malah ngebatalin hukum Taurat. Malah Yesus dan orang Kristen itu bertentangan tahu. Kok bisa ya mereka ngaku-ngaku masuk surga? Halo Martana. Halo Pak Martana 4. Halo Pak Martana 4. Apakah orang Islam menjalankan Taurat? Ya enggak lah, kan Taurat bukan buat orang Islam seluruh alam semesta di zaman Nabi Muhammad. Taurat itu kan diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kita mah bukan orang Yahudi. Taurat itu untuk orang Yahudi, dan itu pun masanya berlaku sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Isa datang dong. Kalau Nabi Isa udah datang, Taurat itu sudah tidak berlaku, dalam artian tidak seperti yang diajarkan Musa secara full, tapi seperti yang diajarkan Nabi Isa. Nabi Isa itu menambahkan ajaran dan bahkan mengurangi ajaran yang ditambah-tambahi oleh orang Yahudi, bukan meniadakan mutlak kayak gitu seperti Kristen. Apa yang diajarkan Isa lah yang diikuti. Itu loh. Udin Manau. Halo Udin Manau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan Pak? Cuma saya salut Mbak dengan Nandar. Salam dengan Nandar, itu idola saya. Siap. Tapi saya tidak Tuhan kan ya? Iya. Jangan Bang, cukup Kristen aja yang nuhankan orang. Abang jangan. Ya, Oke, saja Mbak. Sama-sama, makasih Bang. Selalu. Siap, makasih Bang. TB Aceh. Halo TB Aceh. Teman-teman, aku kena pembatasan. Aku matikan dulu ya. Teman-teman, ini nggak akan naik-naik teman-teman, karena ini ada pembatasannya. Aku matikan dulu ya. Aku pakai anti rungkat aja ya. Buat teman-teman yang di YouTube, aku matikan dulu ya. Kita diskusi lagi habis ini, kita live streaming ya. Kita lihat nih, apakah ada yang bisa kita datengin atau kita buka live sendiri lagi, tetap di Uniriva ini, oke? Aku matikan dulu yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini juga aku matiin dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kayak mana? Kan yang jangan pancing saya, jangan kalian pancing saya mengeluarkan konsekuensi logik yang bikin jantung kalian copot, ya, seperti itu. Naik saja di sini, naik saja di sini. Silahkan kalian bertanya dan bantah bahwa Yesus itu agamanya Islam. Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah orang yang juga bukan Yahudi, karena dia bukan keturunan dari Yehuda. Kalian punya bukti dia keturunan dari Yehuda? Itu kan kebohongan dalam kitab kalian yang mengatakan dia keturunan Yehuda. Silsilah dalam kitab kalian itu bukan silsilah Yesus, itu silsilahnya Yosef, bapak tirinya Yesus. Jangan berdusta depan saya, ya. Saya bukan orang yang bisa kalian dustai. Gereja bisa kalian bohongi. Silsilah Yesus. Hei, kecuali kalian akui dia anak kandung Yosef. Mau kalian akui dia anak kandung Yosef? Kalau dia anak kandung Yosef, fix dia hasil sperma. Gak apa-apa. Sebenarnya teman-teman, mengatakan Yeshua itu muslim itu bukan sebuah penistaan, tapi justru adalah sebuah pujian. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dia adalah seorang laki-laki yang tunduk patuh kepada Tuhan. Jadi secara esensi dia bisa dikatakan sebagai seorang muslim dan dia penyembah Tuhan yang benar, kecuali orang-orang Kristen mengakui bahwa dia menyembah Tuhan palsu. Dan cara dia menundukkan diri dengan langsung mendeklarasikan ketundukannya kepada Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan bahkan dia mengaku diutus untuk memenuhi keinginan sembahannya, bukan memenuhi keinginannya. Jadi kalau ada orang Kristen keberatan bahwa Yesus beragama Islam, maka jawab pertanyaan kita, apa agama Yesus? Kalian mau bilang dia ateis, masalahnya dia penyembah Tuhan. Nah, kalau kalian bilang dia agama Yahudi, sorry, setahu saya Yahudi itu bukan agama. Yahudi adalah nama etnis dari orang-orang yang mengklaim keturunan Bani Israel. Yahudi itu dari kata Yehuda atau keturunan dari Yakub yang bernama Yehuda. Begitu juga dengan Kristen. Kristen adalah orang-orang yang tadinya diolok-olok kemudian mengaku pengikut Yesus dan pertama sekali dipanggil di Antioquia waktu Paulus mengajar dengan Barnabas. Apakah Yesus itu Kristen? Tidak. Apakah Yesus itu adalah seorang Yahudi? Tentu juga tidak. Tetapi yang lebih tepat, dia adalah seorang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, menjalankan hukum Torah yang diberikan kepada Nabi Musa, tidak meniadakannya, dan dia adalah seorang yang aslam. Maka kalau Yesus terbukti sebagai seorang muslim, ternyata orang Kristen menyembah orang Islam. Ngeri juga ya. Jadi wajar mereka marah dengan hal ini, karena mereka ternyata selama ini ngejek-ngejek orang Islam. Tuhannya orang Islam. Jadi wajar kalau mereka tuh agak sedikit marah dan ngamuk. Contoh kayak si hantu blau tadi ya, naik ke atas malah ngamuk-ngamuk gitu. Dan saya tidak tertarik debat kusir dengan orang awam. Ya, saya tidak tertarik diskusi debat kusir dengan orang awam. Saya maunya berbicara dengan orang yang bisa diajak ngobrol. Kalau kayak tadi kesurupan Beno Mahagios, saya nggak terima. Kenapa? Mengganggu. Belum apa-apa udah tantrum, belum apa-apa udah ngamuk. Ya, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad Yesua itu menolak ajaran Islam dengan mengawini bocil. Dia lupa ya, Tuhannya nenek moyang Tuhannya ngawinin bocil. Dia nggak tahu bahwa nenek moyang Tuhannya ngawinin bocil. Ribka dikawini Ishak usia 3 tahun, dan bahkan Tuhannya orang Yahudi, di mana orang Yahudi dalam hukum halakahnya boleh menikahi anak usia 3 tahun. Justru dan kalau dia mengatakan Tuhannya nggak kawin, ya karena dia nggak dapat info apa-apa tentang Tuhannya. Sama seperti saya nggak boleh memastikan kalau Yesus kawin, kau juga nggak boleh bilang Yesus nggak kawin kecuali kau punya data bukti. Dia kan laki-laki normal.
Kebayang nggak kalian, Yesus itu adalah tokoh yang dibicarakan oleh orang yang menulis Bible, Lukas, Matius, Markus, according Lukas, according Matius. Nah, tiba-tiba hanya karena orang itu membicarakan Yesus, terus kita bilang Yesus seperti yang dibicarakan orang itu. Sejak kapan disiplin ilmu seperti itu? Kalau Yesus tidak dikatakan menikah, belum tentu dia tidak menikah. Gitu loh. Ya. Kalau dikatakan, dia sendiri yang mengatakan aku tidak pernah menikah dan aku tidak suka perempuan, baru bisa kalian katakan bahwa dia nggak menikah. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah menikah. Dia nggak pernah bilang kalau dia nggak suka perempuan. Tapi penulis kitab kalian tidak menceritakan kehidupan dia, hanya tahu sepenggal hidupnya Yeshua. Emang kalian bisa membuktikan kalau dia nggak punya istri 2 waktu usianya 18 tahun? Bisa kalian buktikan? Kami juga tidak berhak menuduh, tetapi yang namanya laki-laki normal, naturnya itu menikah. Sorry, dia punya hawa nafsu. Kecuali kalian bilang Yesus nggak punya hawa nafsu. Kok makan ikan goreng? Tuh, ya. Halo, Bu Mai. Halo Pak. Halo Pak Bu Mai. Jadi kalau bicara dengan saya itu data dulu, literasi dulu, baru narasi. Nggak ada ceritanya kalau narasi dulu baru datanya entah kapan-kapan ya. Nggak ada ceritanya begitu. Apalagi kalian oton. Jadi saya ini mengajak kalian itu berpikir, ngajarin kalian. Oten ngajarin saya, sorry banget nih ya. Saya nggak mau merendahkan diri kalian sebagai manusia. Ketika kalian bilang mau ngajarin saya, minimal mukanya jelas. Karena kami bukan Oten yang mau nerima ajaran dari orang nggak jelas. Contoh, kalian mau nerima catatan karangan buku yang nggak tahu dari siapa. Kalau kami orang Islam, buku yang nggak jelas bagi kami itu nggak penting. Buku yang nggak jelas bagi kami itu nggak penting, kami buang. Saya kalau dapat buku nggak jelas sumbernya, saya buang. Buat apa? Karena bagi kami itu adalah sesuatu yang jelas. Penulis kitab kalian aja kalian nggak tahu. Kalian mau ngajarin saya? Mau ngajarin apa? Mau ngajarin apa? Ngajarin saya. Pernah baca kitab kalian? Saya hampir tiap hari baca kitab kalian. Kalian yang Kristen yang mau ngajarin saya, katanya mau ngajarin saya naik ke atas, punya nggak data-data, punya nggak karya ilmiah yang mampu membantah Tuhan kalian itu agamanya Islam? Kalau kalian bilang Tuhan kalian nggak beragama, berarti Tuhan kalian itu kacau, karena agama adalah agama kacau atau sistem kepercayaan menganut sistem kepercayaan tertentu. Kalian mau bilang Yesus nggak punya Tuhan? Orang dia aja hamba Tuhan. Sementara dia mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan, dia membawa sistem kepercayaan. Dia nggak pernah bilang aku tinggalkan Kristen bagimu, nggak. Dia mengatakan aku tinggalkan shalom. Apa shalom? Damai. Asal kata dari Islam dan salam. Asal kata dari Islam, aslam dan salam. Ya. Jadi kalau aku bisa buktikan Tuhan kalian orang Islam, boleh kalian ngamuk. Kalau aku keliru, kalian laporkan aku kantor polisi juga nggak apa-apa. Aku akan hadapi kalian di pengadilan. Tapi ketika aku nggak bisa kalian bantah, kalian nggak bisa ngebantah, nggak bisa menunjukkan mana benar mana salah. Hantu belau, maaf. Kalian nggak berhak mengatakan aku salah. Kalian membedakan benar salah aja nggak ngerti. Terus aku yang mau kalian bilang aku salah, keliru gitu. Sorry ya, maaf banget. Aku tipikal orang yang menjalankan agamaku berusaha secara kafah. Salah satu ajaran agamaku adalah tidak perlu khawatir menyampaikan kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Karena itu adalah jihad fisabilillah. Walaupun di hadapan pemerintah, seandainya aku jumpa sama presiden sekalipun, polisi, petinggi polisi sekalipun, aku akan bilang, iya aku bisa buktikan Yesus Islam. Berhenti, nanti orang Kristen marah. Bodoh amat, Kristen mau ngamuk, mau ngapain? Ya, begitu. Sorry, kami nggak pernah mengklaim Yesus milik kami. Ini sorry nih, jangan GR. Sorry, gue nggak mau. Jangan bilang kami ngeklaim Yesus milik kami. Sorry, kita nggak kenal Yesus ya. Ini kalian nggak ngerti ya poinnya ya. Dengar baik-baik ya.
Kami umat Islam tidak diperkenalkan tokoh bernama Yesus. Kami hanya kenal Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Sorry ya, kita nggak kenal Yesus. Tapi kita baca kitab kalian, ternyata di situ digambarkan Tuhan kalian itu agamanya Islam. Kita nggak kenal mani orang nih. Agama kita nggak ngajarin ini orang. Agama kita nggak kenalin ini orang. Kita nggak kenal nama Yesus. Kita nggak kenal tokoh Yunani bernama Yesus, nggak kenal sama sekali. Yang kita kenal itu adalah nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Kita nggak kenal Yesus. Sorry. Tapi masalahnya di kitab kalian Yesus ini digambarkan sebagai orang Islam karena Tuhannya Allah. Jadi yang menganggap bahwa Yesus itu Tuhan tuh kalian. Yang mengatakan Yesus Islam itu adalah terjemahan LAI. Paham nggak? Karena dalam terjemahan LAI Tuhan kalian memperkenalkan Tuhan bernama Allah. Tuhan kalian Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan yang umat Islam. Begitu. Makanya kalian suruh rubah itu, jangan pakai nama Tuhan kami lagi. Ya. Sorry jangan GR. Jangan GR nganggap kayak kami itu kayak bangga kenal sama Yesus. Enggak, kita nggak kenal Yesus, bro. Sorry ya. Sorry banget nih, kita nggak kenal nih sama Yesus nih. Sorry banget, jangan GR. Gue nggak pernah diajarin nabi gue ada tokoh bernama Yesus. Sorry, jangan GR ya. Gue cuman bilang ketika kalian di terjemahan kitab kalian selama ini mengatakan Tuhan kalian bernama Allah, justru kalian merampok nama Tuhan kami lalu menerjemahkannya dengan keliru dan mengatakannya bahwa itu adalah gelar. Itu adalah sebuah fitnah terhadap nama Tuhan kami. Ternyata malah itu blunder buat agama kalian, di mana Tuhan kalian dalam terjemahan LAI memperkenalkan Tuhan bernama Allah. Dalam KBBI Allah adalah nama Tuhan umat Islam. Kalian yang ngerampok ngaku-ngaku tapi mengingkari yang kalian akui itu. Tuhan kami kalian hina, tapi nama Tuhan kami kalian ambil. Orang Islam kalian rendahkan, tapi Tuhan kalian orang Islam. Lucu kan kalian? Ngaku-ngaku kalian keturunan Yahudi, orang Yahudi aja ngeludah kalian. Serius. Kalian tuh kayak cinta bertepuk sebelah paha, atau gak sih? Kayak orang ODGJ yang ngaku kalian tuh normal gitu. Harga kalian tuh nggak ada sebenarnya, karena kalian udah ngerendahin Tuhan kalian. Nah, apalagi kalau kalian menghina Nabi Muhammad. Sorry tuh saya aku bilang ya, aku kalau ngebandingin Nabi Muhammad sama Tuhan kalian kayak kejam banget, tau gak sih? Kayak nggak pantas banget gitu. Aku nggak perlu ngerendahin Tuhan kalian loh, karena emang Tuhan kalian itu udah hina banget di dalam pandangan kalian. Ya, dalam pandangan agama kalian Tuhan kalian itu udah hina banget, rendah banget. Dalam Filipi pasal 2 Filipi pasal 4 Filipi pasal 2 nomor 6 ya. Tuhan kalian tuh lebih rendah dan hina daripada manusia biasa. Jadi aku nggak perlu menghujat Tuhan kalian gitu. Kalian udah menghujatnya sendiri. Aku cuma ngingetin aja gitu loh, kalau kalian tuh menghujat Tuhan kalian. Dikatakan Tuhan kalian terkutuk di tiang salib, dikatakan dia lebih rendah, lebih hina, padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Maaf nih, kalau kalian bandingkan batu Hajar Aswad dengan Tuhan kalian, minta maaf aku dengan sangat, tapi ini faktanya. Batu Hajar Aswad itu bahkan lebih mulia daripada Tuhan kalian. Batu Hajar Aswad itu masih eksis sampai detik ini, bahkan diletakkan di pusat kota Mekah di Arab, di pusat tempat kami tawaf. Batu Hajar Aswad loh. Tapi kalian bayangin Tuhan kalian dihinakan, dinistakan. Ketika kami mencium batu Hajar Aswad, dosa kami diampuni. Ketika kalian sudah membunuh Tuhan kalian, pertanyaannya semua dosa kalian diampuni? Enggak. Karena dalam agama kalian menghujat Roh Kudus nggak diampuni dosanya. Coba, lebih tinggi mana kualitasnya? Batu Hajar Aswad atau Tuhan kalian? Aku bilang gini loh, kayak jangankan ngebandingin Tuhan kalian sama Nabi Muhammad nih, sama batu Hajar Aswad aja kalah. Serius, batu Hajar Aswad setidaknya nggak pernah mati dan bangkit gitu. Tuhan kalian pernah babak belur. Batu Hajar Aswad nggak pernah diranjangi gitu. Kayak marwah batu Hajar Aswad tuh lebih mulia, tau nggak sih? Nggak pernah terkutuk. Batu Hajar Aswad tuh nggak pernah dikatakan terkutuk. Yang terkutuk justru Tuhan kalian gitu loh. Jadi apa yang kami sampaikan ini justru kami dengar ya, kami menghentikan kalian untuk menghujat Tuhan. Justru kami ingetin kalian tuh ngerendahin Tuhan tahu. Makanya berhenti kalian percaya sama surat-surat yang mengatakan Tuhan kalian terkutuk, itu merendahkan tahu. Aku ngajak kalian, masa iya batu Hajar Aswad lebih mulia daripada Tuhan kalian? Kalian tahu nggak?
tabut Tuhan dalam perjanjian lama itu kesenggol sama Uja, itu Ujanya mati sama Tuhan. Anak Tuhannya Bapak ditombak sama Hansip Romawi gak mati, malah jadi santo. Gokil nggak agama kalian? Hah? Kebayang nggak kalian itu? Aku ulangi nih, kalian tahu nggak tabut Tuhan itu lebih mulia daripada Tuhan kalian sendiri. Tabut Tuhan kesentuh sama Uzanya mati di tempat. Tuhan kalian ditombak sama Longinus, Tuhan kalian mati di tempat, Longinusnya jadi santo, masuk surga. So, aku tanya, dari sisi situ mana yang lebih dimuliakan Tuhan Bapa? Anaknya yang tunggal bernama Yesus atau tabut Elohim, tabut suci? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih suci? Ayo jawab. Wah, ini tema bagus nih. Ya, kita bahas nih. Kita bahas nih, keren banget nih. Menyentuh ya, nih kita bikin thumbnailnya nih ya. Tema kita adalah nih, tabut lebih mulia dari Yesus. Ini kajian keren nih. Oke, ini tema baru ya, kita catatkan tema baru ini ya. Kita catat tema baru ini ya guys. Kita catat tema baru ini, bagus banget nih. Ini komparasi bagus nih. Serius. Jujur li aku kok cerdas banget ya. Sampai kepikiran gitu ya. Ternyata aku cerdas ya. Kalian sadar gak sih kalau aku tuh cerdas guys? Oh iya, karena aku Islam. Oh iya ya. Karena aku Islam. Iyalah cerdas, kan orang Islam. Namanya juga orang Islam. Orang Islam cerdas lah. Ya enggak? Ya enggak sih? Yang Islam beneran maksudnya. Oke, kita bikin thumbnailnya. Ini sebuah pertanyaan krisis nih. Tabut lebih mulia daripada Yesus. Oke? Ayo kita bahas. Menyentuh tabut dibunuh Tuhan. Membunuh Yesus jadi santo. Apakah, pertanyaan Unirifa, apakah tabut lebih mulia dari Yesus? Ya, ini pertanyaan kritis saya nih. Ya, saya kasih data sama kalian nanti teman-teman semua. Kenapa ini narasi saya? Oke, kita angkat ini. Kita akan bahas ini. Teman-teman tahu nggak kisah Uza? Saya akan kasih data. Ya, saya akan kasih data. Bentar. Tabut itu apa artinya? Ini saya kasih data kalian. Ya, kita pakai data. Kita diskusi dua arah komprehensif ya teman-teman ya. Oke. Bentar guys, bentar. Kok nggak nyaman ya? Bentar. Kita kasih data dulu. Oke, kita lihat dulu tabut Tuhan. Kita lihat tabut Tuhan, gambarnya yang mana? Batu lebih mulia dibandingkan Allah. Itu datanya di mana? Kalau tabut Tuhan lebih mulia daripada Yesus, itu datanya ada, Dek. Ini kita tunjukin datanya. Pakai data dong, jangan cuma nuduh. Nih, kita besarkan ya. Kita pakai data, diskusinya dua arah, oke? Yang mau membantah saya silakan. Coba bayangkan ya, ini tabutnya orang Yahudi teman-teman. Ini tabut ini, saya nggak tahu apakah di dalamnya ini adalah loh batu atau apa, aku nggak tahu. Tapi ini adalah tabut Tuhan yang digambarkan oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, ini cerita tentang Uza. Nih aku kasih kalian data tentang Uza ya, kematian Uza. Kita
kita pakai sarapan pagi ya. Oke. Nih. Ini teman-teman, kisah ini kisah dalam Bible. Ini tentang Uza. Coba perhatikan baik-baik. Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Theos dan Theos membun-bun dia. Ya. Tuhannya orang Kristen yang pribadi pertama itu tidak mau tabut Tuhan dipegang. Jadi aku bikinkan materinya secara pendek. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat ke-6 sampai 7, ketika mereka sampai kepada pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangan kepada tabut Theos itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Tuhan membun-bun dia di sana karena keteledorannya. Jadi Tuhan menghabisi nyawa seseorang karena keteledoran seseorang, bukan karena niat jahatnya. Karena dia itu teledor, hilaf, maka Tuhan membun-bun. Padahal katanya Tuhannya Maha Pengasih. Ia meninggoy di sana dekat tabut Theos itu. Nah, sekarang kita bahas. Ketika Uza nggak sengaja menyentuh tabut Tuhan, Tuhan membun-bun dia. Ya, Tuhan ngebun-bun ini orang. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kalian nyentuh anak kesayangan Tuhan bernama Yesus? Kalian tahu Longinus? Longinus adalah orang yang telah menusuk lambung Yesus. Tahu kedudukannya sekarang? Jadi santo di Kristen. Ulala. Uza menyelamatkan tabut Tuhan, dibun-bun sama Tuhan. Longinus menombak lambung Yesus yang adalah anak Tuhan yang dikasihi, justru malah jadi santo dalam pandangan Kristen. Ini kan tau gak sih kayak lagu tak bolak-balik gitu. Kalau disentuh mau, kalau disentuh mau. Sentuh tuh yang mahram, nyentuh. Enak aja. Gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat, banyak sekali orang Kristen mengatakan batu. Sementara kalau kita komparasikan, batu Hajar Aswad kalau dicium itu menghapuskan dosa. Tapi santo itu apa? Nanti aku jelasin. Tapi Yesus dibunuh, apakah telah menghapus dosa seluruh manusia? Tidak, karena nggak semua manusia kan selamat. Lebih hebat mana? Batu atau Tuhan? Nah, sekarang kita lihat nih, Longinus, Santo Longinus. Siapa dia? Beda nasib yang dialami oleh Uza dan Longinus. Uza tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan, ingin melindungi tabut Tuhan supaya tidak terjatuh, justru malah dihabisi oleh Tuhan karena menodai kesucian tabut Tuhan dengan disentuh. Tapi Longinus menistakan Yesus, menusuk lambung Yesus, malah dianggap santo oleh orang-orang Kristen. Yes, ini adalah nasib yang berbeda antara Longinus dengan Uza. Padahal Uza di situ berniat baik. Longinus sengaja berbuat jahat, ingin menghabisi nyawa dari Yesus. Malah dia jadi santo di Katolik. Itu yang namanya Kristen tabula bale. Ya, ini adalah dari katolik.org, Santo Longinus. Santo Longinus adalah seorang perwira Romawi yang menusuk lambung Yesus ketika ia tergantung di kayu salib. Santo Longinus yang hampir buta disembuhkan ketika sebagian darah dan air Yesus jatuh ke matanya. Saat itulah ia berseru sesungguhnya dia adalah anak Theos. Santo Longinus kemudian bertobat, meninggalkan tentara, menerima pengajaran. Bayangkan, kebayang nggak kalau ada orang nusuk lambung Tuhan, ya, kemudian menjadi santo. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang baik, gak sengaja niatnya untuk melindungi tabut Tuhan, malah dibun-bun sama Tuhan itu sendiri. Ya, itu. Jadi pertanyaannya, mana lebih mulia di hadapan Tuhan pribadi pertama, tabut Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Duh, ada telepon nih, sebentar ya teman-teman. Sorry ya, tadi ada telepon. Gitu. Ini sebuah kenyataan yang diterima oleh saudara-saudara kita Oten. Waduh, aku mau pergi jalan guys. Ada yang traktir aku makan guys. Gimana dong? Baru 30 menit nih. Oke, buat teman-teman semua ya, tema kita adalah tabut lebih mulia daripada Yesus. Ini sebuah pertanyaan. Mungkin aku catat judul ini, akan kita bahas terus ya.
Tema 20, tabut lebih mulia dari Yesus. Bentar ya. Bentar aku buka pintu dulu guys, bentar ya, ada tamu. Ya bentar. Cus kita lagi. Nunggu saya ya. Waduh, aku mau diajak makan nih guys, gimana dong? Ya, ke toilet. Oke teman-teman, aku minta maaf ya karena aku mau makan di luar. Kayaknya mungkin nanti malam kita lanjut lagi. Tema kita adalah tabut Tuhan lebih mulia daripada Tuhan itu sendiri ya. Kenapa? Dasar omongan aku ini adalah kejadian yang dialami oleh Uza dan juga Longinos ya, nasib yang berbeda. Kalau tabut Tuhan disentuh sama Uza dihabisi sama Tuhan. Tapi Yesus disentuh, ditelanjangi, disiksa, malah tidak dihabisi sama Tuhan orang yang melakukan kejahatan terhadap Yesus. Seolah-olah tabut Tuhan lebih mulia daripada Tuhan itu sendiri. Oke? Malam jam berapa? Insya Allah jam habis Isya waktu Indonesia Barat aja ya. Ya, aku pakai waktu Indonesia Barat aja teman-teman, biar teman-teman yang nonton di Indonesia tidak kesulitan ya. Oke? Sip ya. Oke, buat teman-teman semua, kita live streaming nanti abis Isya ya. Aja loh. Mana Bang Vertikal katanya mau ngiriminmu ke Naye. Janji mulu nih kayak Yesus bilang hari ini juga kok ke Firdaus, tau nggak jadi-jadi. Bang Vertikal katanya mau ngiriminmu kena. DM. Iya serius nih Bang, aku mau kena, aku ini tinggal di mana kemarin tuh lupa. Janji tapi nggak ditepatin, dosa tahu. Janji itu adalah hutang. Apalagi mau kena Bang, nanti kalau Abang kirimin aku mau kenanya nanti aku pakai. Abang dapat pahala. Aku berdoa nanti ya semoga rezeki Abang lancar gitu. Oke, makasih ya buat teman-teman yang support aku. Aku kalau mau kena, aku minta teman-teman kalau ada dijanjiin, soalnya memang dipakai buat sholat. Apalagi mau kena tuh kalau banyak makin bagus. Ada 3, ada 5 tuh bagus karena kita gonta-ganti. Kenapa? Biar wangi, biar bersih gitu lah. Kalau mau kena aku tuh itu aja guys. Nggak dibales. DM di ini aja Bang, DM di Riva MUI 08 ini. Open donasi yo. Sorry ya Antonia, kita bukan kayak kalian sama Sandi Permana. Sandi Permana udah murtad ya Antonia, seneng banget ya udah pindah Kristen ya. Ujung-ujungnya emang kalian itu rata-rata tuh oten yang nyamar. Sandi Permana temenan sama si Antoni, ini Kristen semua teman-teman. Udah tahu kan, alhamdulillah si Sandi Permana udah murtad jadi Kristen, alhamdulillah ya. Seneng aku, akhirnya kita bisa langsung menunjukkan ini kita sama dia ya. Selama ini kan ngaku-ngaku Islam yang munafik kan, sekarang dia udah menunjukkan bahwa dia tuh Kristen, alhamdulillah. Sorry ya Antoni kalau aku nggak bisa makan, nggak apa-apa, maaf ya. Sorry Antoni. Si Yuli suruh diskusi sama Uni, emang berani si Yuli. Akhirnya si Sandi Permana dijamah sama Yesus. Pertanyaannya yang dijamah Yesus apanya gitu ya. Syukur ya. Aku seneng banget kaum munafik itu pindah semua jadi Kristen guys. Kalau perlu orang-orang yang selama ini tuh kayak si Logika udah jadi Kristen aja. Emang cocok di Kristen mereka, karena Kristen itu agama para pendosa guys. Kenapa? Yesus berkata aku datang untuk para pendosa. Ya gitu ya. Oke ya deal ya. Oke, aku mau makan. Maklum ya Antoni, orang-orang kayak aku nih banyak yang traktir makan. Antoni nggak kayak kau nggak diajak. Antoni sorry ya, orang-orang kayak aku nih banyak yang ngajak makan siang, makan pagi, makan malam gitu ya. Kau Antoni di keluarga kau aja kau ditolak. Kau Antoni di keluarga kau aja ditolak gitu loh ya. Keluarga kau aja nyesel punya keluarga kayak kau. Kalau tengok dong aku gitu ya. Bukan sombong nih Antoni ya, bukan sombong nih, ini dijemput nih. Dijemput aku nih, diajak makan. Kau Antoni. Teman-teman, Antoni ini kaum munafik. Dia suka sekali memfitnah dan juga memframing orang-orang seperti Bang Zuma, orang-orang seperti Ustadz Alif, dan dia nggak masalah dipermalukan. Karena apa? Karena dia adalah golongan orang munafik ya. Dan bahkan dia adalah orang Kristen tapi ngaku-ngakunya Islam ya. Jadi dia adalah orang yang sakit hati kalau orang Islam dapat donasi. Kenapa? Karena dia miskin.
Antoni sakit hati yang apa kata si Antoni, nyesel gue typing di tempat seripa katanya. Aduh retak ginjal aku kata Antoni. Kata Antoni kan, menyesal aku typing di tempat seripa katanya, nggak tidur aku seminggu kata mendengarkan katanya, pedih katanya. Ya gitu ya Antoni ya. Makanya Antoni kalau jadi orang tuh yang jelas, Antoni Kristen aja, Islam aja, jangan ngaku Islam tapi kau Kristen. Antoni, nggak ada juga yang percaya sama kamu. Antoni, jangan menghina orang lain. Kenapa Tuhannya orang Kristen itu adalah orang lain ya? Kok nggak malu gitu menghina menghina manusia? Kok Tuhanmu aja manusia loh Antoni? Ya, gitu ya. Oke. Thank you ya buat teman-teman semua. Kembali lagi nanti aku hadir. Jadi akun aku Bang Vertikal istighfar Bang. Aku nggak mau nanti sakit ain Bang. Abang jangan ini Bang. Abang istighfar sama Allah Bang, minta ampun ya. Abang nanti istrinya ngamuk. Bang nggak boleh Bang, aku nanti di iniin sama istri abang, diserang aku nanti. Ini Syurifa ini yang bikin suami aku sering nonton dia katanya. Aku pengen malah temenan. Jangan gitu, kalian yang punya istri jangan muji-muji aku lah, nggak boleh, nanti istri kalian marah, dosa tahu. Ya perempuan itu pencemburu ya, semua perempuan itu pencemburu termasuk aku ya, tapi jangan Bang ya, tetap pujilah istri sendiri ya. Aku manis. Kalau kakak Iwan Fauzan yang bilang aku manis, aku terima karena beliau perempuan, beliau cantik, aku manis, nggak apa-apa. Kalau laki-laki jangan, takut aku sakit hasad ain sakit ain itu dikarenakan hasad dengki orang lain. Jangan, nauzubillah min zalik ya. Maha benar Allah dengan saya kan ambil. Iya Bang, mak paham ya, paham kok Bang. Aku tahu abang tuh niatnya baik, niatnya soleh. Aku tahu hati abang insya Allah dijaga oleh Allah. Aku juga percaya Bang Vertikal adalah orang yang menghargai aku sebagai saudarinya sesama Islam insya Allah ya. Iya Bang Vertikal, salam buat istri dan keluarga abang, semua teman-teman yang di bawah nih, Bang Deden yang lagi baru nonton, kakak siapa namanya, NN, terus si Agatha bilang Yesus mengutus Nabi Muhammad. Makle, suara Uni manja banget, aslinya aku manja teman-teman ya. Bukan cuma suara aku aja yang manja, aslinya aku manja gitu. Uni gembul, sekarang aku udah mulai gembul. Abisnya makanin oten tiap hari, gembul aku kan bunda gembala. Ini lagunya kayak gini kan, aku ini bunda gembala. Oten kalau aku denger nyanyi gitu kayaknya sakit hati banget mereka ya. Tuh Bang Santoso tuh juga sehat-sehat Bang Santoso. Pokoknya kakak Iwan Fauzan semoga tambah sehat, tambah berkah. Saya suka orang yang berilmu Uni, biar aja marah istriku. Saya nggak apa-apa, nggak mungkin loh. Jangan-jangan istri abang nonton aku, jangan-jangan istri abang juga mencintai aku karena Allah. Kita nggak pernah tahu ya. Yang penting ya tidak ada gini Bang. Kalau orang Minang bilang itu mato condong kanan ranca, salero condong kanan lama, kan gitu biasa. Tetapi perlu diingat, secantik apapun orang lain, tetap paling cantik adalah istri sendiri. Kenapa? Karena istrilah yang mendampingi anda semua di samping dalam kehidupan anda semua. Kecuali anda memang mau nambah istri lagi ya, Islam membolehkan kalau sanggup. Nah, jadi kalau misalkannya di dalam Islam itu secantik apapun rumput tetangga, tetap biawak di rumah kita yang harus kita hargai. Enggak, bukan berarti aku bilang istri kalian biawak, enggak loh. Ya gitulah intinya ya. Pokoknya tetap kita harus menghargai orang yang mensupport kita. Aku juga gitu. Nanti kalau dapat suami sejelek apapun misalkannya kan, sejelek apapun suaminya misalnya, tetap dia paling ganteng seluruh alam semesta, harus gitu. Nggak boleh dia adalah lebih ganteng daripada Yesus gitu. Tapi gantengan Nabi Muhammad nggak bisa. Kayak manapun suami aku misalnya, tetap Nabi Muhammad paling ganteng lah. Oke ya, oke lah ya. Aku clearkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti kita jumpa lagi ya karena aku udah mau berangkat. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.